Kalau partai buruh, partai non-parlemen merespon positif putusan MK, partai sebesar Golkar, responnya bagaimana Bang? Positif atau sebaliknya? Jadi Mbak Silva, Partai Golkar termasuk seluruh rakyat Indonesia ini menyambut baik. Makanya tidak ada kontroversi di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar pun pemenang nomor 2 itu sangat menyambut keputusan ini. Kenapa? Karena kita melihat ya, kenapa ada perubahan sikap dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu setelah berulang kali mereka menolak daripada uji materi tentang ini. Itu karena ada sesuatu fakta di mana kalau kita lihat paling tidak 4 periode ini itu calon hanya 2 yang membuat rakyat itu terbelah 2, terpecah 2 itu. Dan itu bisa menciptakan polarisasi. Ini salah satu faktor yang menurut saya membuat hakim itu berubah sikap, menyetujui daripada perubahan tersebut. Yang kedua, dengan memberi kebebasan kepada seluruh partai politik yang lolos bisa menjadi peserta pemilu, maka itu akan semakin memperkuat kedaulatan rakyat. Semakin mencerahkan demokrasi, sehingga pemilu 2009, kualitas demokrasi kita akan bisa lebih baik. Yang selanjutnya adalah ini memberi kepada seluruh masyarakat yang punya hak pilih dengan banyak pilihan. Dan kita tidak perlu khawatir ada calon 10-20. Kita di pemilu kita sudah terbiasa. Anggota DPD misalnya. Anggota DPD itu kan lebih dari 30 ya. Kalau kemarin 20 berapa kemarin Pak? Anggota DPD. Maksud saya rakyat itu sudah terbiasa mencoblos banyak orang. Itu. Bayangkan di pileg itu ya, 1 dapil bisa 10. 10 dapil 100 gitu. Jadi jangan kita khawatir bahwa dengan sistem ini maka banyak calon, kita khawatir jangan. Rakyat kita sudah terbiasa, berkali-kali pemilu itu sudah terbiasa mencoblos melihat banyak orang. Jadi tidak perlu terlalu dibatasi. Tidak perlu, kalau ini memang tidak bisa. Ini final imbanding. Kita tidak bisa melakukan rekayasa untuk pembentuk undang-undang khusus untuk keputusan dengan 5 pagar-pagar tadi. Yang bisa ini adalah menurut pikiran saya itu hanya bagaimana memperkuat daripada persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Baik. Nah, sehingga kita bisa menciptakan lembaga politik yang kuat. Kenapa sekarang terjadi perubahan juga? Lembaga politik kita belum kuat. Kaderisasi belum tercipta sebagaimana partai politik menjadi pilar demokrasi. Ya. Yang kedua, masih budaya paternalistik pada masyarakat kita terhadap figur yang akan dipilih. Berbeda dengan Amerika misalnya. Amerika misalnya ketika Obama berkampanye untuk Hillary, itu belum tentu bisa memenangkan Hillary. Ya. Ketika Joe Biden berkampanye untuk siapa namanya? Kamala Harris? Ya, itu belum tentu buktinya kan begitu. Tapi Indonesia ketika presiden incumbent mengendorse seorang calon itu terpilih kan itu. Itu ada perbedaan budaya kita dengan mereka. Nah, oleh karena itu makanya putusan MK ini justru Partai Golkar sangat menyambut baik daripada putusan MK ini. Karena tadi semakin memperkuat kedaulatan rakyat, demokrasi kita akan semakin berkualitas. Oke, tampaknya dari 2 partai saja yang non-parlemen dan parlemen menyambut positif ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.